Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, Gros TV kembali mengudara. Ini di pagi hari kedua rapat pleno pengurus pusat yang diperluas. Kemarin pembukaan meriah, berjalan lancar, diteruskan dengan tatip, ya ada sedikit, ada petik, ya biasalah. Perbedaan pendapat terhadap pasal-pasal, dan sudah terselesaikan dengan baik, disepakati. Kemudian dilanjutkan dengan rapat komisi. Nah, di rapat komisi ini terbagi dari dari 4, A, B, C, D. A itu anggaran dasar, B itu kode etik, C itu anggaran rumah tangga, D kalau nggak salah audiensi ya. Menariknya apa? Ada beberapa komisi yang akan diputuskan hari ini karena mungkin alot di dalamnya karena Gros tidak dapat masuk ke dalam karena kan itu ya diskusi ya Bang ya, diskusi internal. Makanya alhamdulillah pagi ini Gros TV berhasil menemui Bang Dr. Widi Handoko selain sebagai peserta di komisi komisi A, anggaran dasar. Dia adalah ketua wilayah, pengurus wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia, didampingi oleh Bang Bowo, Sopir Bowo, Bang Bowo dan Hando Junedi. Bang Widi, aku manggil abang aja ya. Enak manggil Pak Dokter. Bang Widi, sebelum aku masuk ke komisi nih, pasal komisi. Ini kan RP3ID sempat menghangat. Menghangat dalam artian ada isu bahwa RP3ID ini dilakukan merupakan salah satu bentuk pra-KLB. Memang kalau kita buka anggaran dasar rumah tangga itu tidak diatur pra-KLB itu. Nggak ada. RP3ID garis miring pra-KLB tidak diatur. Tanggapannya kemana Bang? Melihat isu itu? Ya, jadi kemarin setelah break itu, kemudian saya akhirnya mendapat kesempatan untuk menyampaikan yang pertama setelah break ya. Saya melihat situasi kayaknya agak sedikit suasananya itu akan deadlock kalau tidak kita luruskan. Deadlock apa nih maksudnya Bang? Karena perdebatan itu saya melihat dia itu di dalam perdebatan ini berdasarkan argumen masing-masing. Nah, saya selalu mengedepankan suatu kajian teori. Saya selalu berbicara itu pakai legal standing. Jadi ketika saya sampaikan bahwa memang law as a tool of social engineering, saya selalu mengutip teorinya Ruskopun ini karena memang hukum itu dibuat untuk ketertiban, as order but not as disorder, bukan untuk ketidaktertiban. Ya, suasana kemarin itu sepertinya menjadi tidak tertib karena masing-masing berargumen tanpa dasar, tetapi mengartikan itu berdasarkan argumen masing-masing. Nah, cantolan hukumnya nggak ada gitu maksudnya? Ya, jadi saya menyindir pada saat itu bahwa semua peserta di sini ini levelnya di S2, S3 bahkan lebih dari sekedar itu. Makanya saya ingin kembalikan ke aturan, rule-nya. Nah, saya juga mengingatkan kepada pimpinan sidang waktu itu untuk karena waktu Bu Ketum memberi sambutan agar kita itu taat azas. Bu Ketum berkali-kali mengulang, kita ini harus taat azas, kita ini harus taat aturan. Nah, itu sebenarnya yang disampaikan Bu Ketum itu adalah bagian dari rule bagian dari rule of games-nya, rule as a tool of social engineering. Bagian dari ketaatan hukum itu sendiri, sehingga saya mengajak pimpinan sidang kembali ke pasal 43. Bunyinya mengenai apa? Jadi RP3YD itu diatur di pasal 43 dan di situ sangat jelas, khususnya di ayat 2 huruf C dan ayat 9 poin 9. Nah,
Di situ yang namanya RP3YD itu dapat melakukan perubahan terhadap ART, anggaran rumah tangga, bukan ADART. Karena kalau ADART itu melalui kongres. Ya, pertama itu. Yang kedua, di huruf C itu juga dipertegas bahwa jika dibutuhkan, dan itu pun bukan sekedar ART, tetapi juga berkaitan dengan kode etik. Sekali lagi, jika dibutuhkan, artinya jika peserta rapat itu membutuhkan. Kemudian di ketentuan lain yang diperdebatkan kemarin, yaitu berkaitan dengan suara. Oh iya, betul. Ya. Jadi pemahaman ini nanti makanya di dalam ketentuan sebenarnya ART-nya itu memberikan wewenang kepada pengurus wilayah itu memang kalau diartikan secara bahasa dua, bukan satu. Karena dia di situ mengatakan pengurus wilayah itu diwakili oleh ketua dan sekretaris. Kalau kemudian hak suaranya satu, sebenarnya terjadi disrupsi atau terjadi pemangkasan, pengkebirian. Ya, bukan, istilahnya pemangkasan suara. Karena apa? Karena ketika kita utusan itu satu, ya mestinya satu yang datang. Karena kita itu ada konsekuensi dengan biaya yang dikeluarkan oleh pengwil. Ya. Kalau utusannya dua, ya mestinya di situ disebutkan ketua sekretaris, ya harusnya dua suara. Itu loh. Bukan masalah ini kerja dari PP, bukan masalah ini diperluas atau enggak. SOK itu jelas, itu masalah yang diperluas. Ya dah. Memang rapat RP3YD ini rapat pleno diperluas. Tapi jangan memaknai diperluas itu kemudian hanya setiap pengwil satu suara. Kalau kita melihat beberapa anggaran dasar, ada juga misalkan seperti saya contohkan konperwil, ya, atau rakerwil. Rakerwil itu juga boleh, yang diundang dari pengda-pengda itu dua. Iya boleh dua, bahkan kalau di IPAT itu ada 3 misalkan ya. Itu. Kenapa itu diatur? Makanya aku bilang lo setelah social engineering itu loh. Maka kembali saja kalau kita itu keluar dari azas atau aturan yang sudah ada, pasti akan deadlock dan pasti akan menjadi masalah kan gitu. Nah itulah yang kemudian saya kemarin agar para pimpinan sidang juga agar peserta menyadari bahwa kita ini di level S2, S3 bahkan kita lebih dari itu untuk kembali ke aturan. Sepanjang kita ngikuti aturan, saya pikir pasti akan lancar, akan berjalan lancar dan akan itu hal yang berkaitan dengan ini. Dan alhamdulillah setelah saya sampaikan itu kemudian disepakati kembali ke aturan itu dan lebih Bu Ketum sudah menyampaikan harus taat asas dan taat aturan. Ya, taat asas. Terus kemudian masalah pra KLB. Jadi memang kita harus belajar tidak menafsirkan berdasarkan kehendak kita. Nah, kalau kita selalu berargumen kan pendapat saya atau berdasarkan kehendak saya atau kehendak asumsi atau penafsiran yang di dalam ketentuan ART-nya nggak ada, anggaran dasar nggak ada, itu akan menimbulkan masalah. Sehingga pra KLB kemarin akhirnya saya mengusulkan itu harus dihapus, walaupun itu istilah, walaupun dia menganggap lo ini kan RP3YD itu adalah sama dengan pra KLB. Nggak bisa, nggak seperti itu. Nggak bisa ditafsirkan itu. Itu kan pendapat mereka yang tidak mendasar. Nah, kalau berdasarkan anggaran rumah tangga, nggak ada. Jadi hukum itu kan tadi law as a tool of social engineering. Hukum ini dibuat untuk ditaati. Bukan kita menciptakan istilah-istilah baru dalam situ. Kalau kita menciptakan istilah baru yang tidak ada di ketentuan hukum itu, maka kata non-Selnik itu akan menjadi pembiasan. Ya, jadi kita mengenal satu teorinya non-Selnik itu teori tentang hukum aspiratif law. Ya. Nah, itu tidak boleh. Tapi alhamdulillah akhirnya disepakati. Alhamdulillah akhirnya kemarin itu
akhirnya setelah itu sepakat dihilangkan ya sepakat sesuai dengan usulan saya untuk dihilangkan berarti prakongres. kembali ke rules-nya. Ya, kembali ke rule-nya. Berarti ke ya, RP3YD, ke pasal 43 ya. Tidak ada memang lagi. Ini pengalaman, mestinya pimpinan sidang kemarin kan sudah diatur, mestinya dia copy paste aja di pasal 43 itu. Nah, jadi kita tidak perlu lagi membahas. Berarti di tatip nggak perlu panjang ya? Ya, nggak perlu panjang lebar. Mestinya kembali ke pasal 43, semuanya sudah paham di situ. Dan itu sudah legal standingnya jelas. Gitu. Menarik Grossever. Ternyata dinamika demokrasi ini terlihat di acara RP3YD, yaitu adanya asumsi begini, tapi tetap semua harus dikembalikan ke dan saya terima kasih sekali karena pimpinan sidang kemudian juga akhirnya mau kembali ke situ. Memang begini, kalau menjadi pimpinan sidang itu kita, kalau dalam konteks hal tidak perlu kita itu melakukan ini counter, tidak perlu, kecuali orang yang menyimpang itu tidak perlu di counter, tapi dijelaskan yang sesuai aturan aja. Kalau kita mengcounter usulan orang lain, itu peserta itu pasti akan terjadi feedback, counter balik, debat kusir. Ya, akhirnya debat kusir. Harusnya pimpinan sidang itu ke depan, siapapun dia pimpinan sidang, siapapun dia ketua, siapapun dia ini harus dia jangan sekali-sekali mengkanter. Kecuali dia harus menjelaskan sesuai aturan aja. Itu. Berarti memberikan pemahaman. Pemahaman aja. Jadi bukan mengkanter. Kalau mengkanter pasti begitu. Terjadi feedback kantor balik. Sehingga debat aja. Ya, sehingga debat nggak selesai. Menarik. Tapi alhamdulillah sesuai kembali ke rule-nya dan berjalan dengan lancar. Ya, lancar, akhirnya selesai itu untuk di tatip selesai, kemudian masuk ke. Nah, sebelum masuk ke komisi, Bang, kalau kita lihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, kalau tidak salah, maaf koreksi, AD itu terakhir dirubah tahun 2015. Di Banten ya? ART 2015-2018. Ya. Nah, kalau menurut Bang Widi, masih relevan nggak? Masih kompatibel nggak? Masih bisa tidak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dipergunakan pada saat sekarang? Ya, jadi kemarin itu kebetulan saya ditugaskan di Komisi A tentang perubahan anggaran dasar. Sebenarnya saya tuh tidak setuju dengan pembentukan komisi-komisi yang sebenarnya bukan pada tapi saya menerima alasan pimpinan sidang bahwa ini untuk supaya fokus, untuk supaya terarah gitu kan. Ya bagus, tidak masalah. Saya sendiri sebagai seorang peserta, kalau memang tujuannya arahnya baik, tidak ada masalah. Tapi dengan komisi itu kemudian kita aspiratif dari anggota itu harusnya ditampung. Apapun ya. Ya, jadi tidak diperdebatkan di situ. Makanya kemarin sebenarnya kan ada dua yang terpilih jadi ketua komisi, yaitu saya sendiri dan Bang Made Bali. Ya, Bali. Yang secara aklamasi kemudian kami disuruh rembukan. Saya bilang saya kan posisinya lebih muda, jadi selayaknya saya harus tahu sopan santun. Berarti aku lebih muda ya? Ya, Bang Made sebagai ketua, saya sebagai sekretaris. Tetapi Bang Made juga bijaksana karena saya sebagai sekretaris diberi hak untuk menyampaikan, dan saya juga diberi hak untuk menanggapi. Jadi, nah ini kemudian saya menyampaikan bahwa tidak mungkin suatu anggaran dasar itu akan kita kupas pasal per pasal pada waktu yang sangat singkat. Tidak mungkin mungkin sampai subuh tidak akan selesai. Sehingga komisi A itu kemarin saya diberi kewenangan oleh Bang Made untuk menyampaikan lebih dulu, dan saya meminta kepada seluruh peserta agar mau menerima usulan dari Pengwil Jateng. Pembahasan ADART itu seyogyanya dilakukan dengan model berjenjang. Ya, dengan model berjenjang. Jadi
dari PP kan sudah membuat draft ya. itu dari PP, tapi kita baca masih banyak penggunaan istilah dan lain-lain yang barangkali perlu disempurnakan. Kemudian PP juga udah memberi penjelasan. Jadi bahwa ini adalah draft dan dia udah memberi poin-poin. Ya, saya pikir itu kita perlu apresiatif juga kepada Bang Topik dan Pak Dr. Bambang. Nah, sehingga saya sebagai sekretaris yang diberi kewenangan untuk penyampaian pertama, saya memberi usulan sekaligus saya membawa dari Pengwil Jateng. Usulan saya memberikan waktu 1 bulan. Karena waktu itu Bang Topik juga menyampaikan ke kita masih panjang waktunya, bisa 2,5 bulan, 2 sampai 2,5 bulan sampai April kan. Iya. Nah, sehingga saya menyampaikan agar fokus pembahasan ADART ini perlu sekali dan perlu fokus karena ada beberapa hal yang saya udah baca sepintas gitu. Ada beberapa hal penggunaan istilah yang perlu disempurnakan. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan pembahasan yang esensial menurut usulan dari Jateng itu belum dibahas. Tentang misalkan begini, ini organisasi kita ini kan organisasi jabatan negara juga jabatan publik. Ya. Orang selalu tidak setuju dengan saya menyebut jabatan negara, terserah setuju tidak setuju, saya punya legal standingnya, yaitu Undang-Undang 24 2009 bahwa kita itu menggunakan simbol negara dan ditegaskan di situ hanya 13 pejabat negara yang boleh menggunakan simbol burung Garuda itu. Notaris. Salah satunya notaris. Artinya kita ini pejabat negara dan kita memenuhi syarat-syarat sebagai pejabat negara, diangkat oleh negara, dipensiun oleh negara. Persoalan kita hak-hak gaji itu tidak ada, memang kita punya sejarah yang itu sebagai sebuah pilihan ya, sebagai sebuah pilihan. Nah, kembali ke masalah perubahan ADART. Karena kita ini jabatan publik juga jabatan negara, kita mesti diaudit. Harus auditor keuangan. Audit keuangan. Iya, kita harus ditegaskan di ADART karena kita sudah memberi contoh di Pengwil Jateng itu kita pakai akuntan publik. Kemudian diaudit juga kita nanti. Nah, audit itu tinggal tentukan aja kapan kita diaudit, oleh siapa yang memerintahkan audit itu. Apakah oleh rapat-rapat pleno diperluas seperti ini yang menunjuk auditor, ataukah nanti akuntan publik itu sekaligus sebagai auditor, kan begitu. Ya, kalau saya sih usulannya akuntan publik penggunaan ada sendiri. Kemarin saya baca itu saya bisa menyelipkan di pasal 1 di ayat 1. Kemudian auditornya saya udah baca juga. Saya nanti bisa menyelipkan di ayat berikutnya, ayat mungkin ayat 3 atau 4. Nah, audit ini berarti audit yang independen dong harusnya? Ya, kita kan penggunaan keuangan ini kan ada iuran anggota, ada ini kan nggak boleh kita hanya laporan-laporan ini berdasarkan kepengurusan aja, kan tidak profesional kalau tidak begitu. Transparan gitu ya? Ya bukan, saya tidak menuduh tidak transparan. Justru saya melindungi pengurus itu agar tidak dituduh macam-macam gitu. Jadi pengurus ini harus dilindungi, dia udah kerja, udah mati-matian bekerja untuk organisasi. Jangan sampai ada justifikasi bahwa ini tidak transparan, tidak jujur, ini permainan dan sebagainya. Jangan ada sampai itu. Nah, itu perlu kita suatu alat. Nah, alatnya yaitu auditor. Nah, dan cara pembukuan yang paling bagus memang harus akuntan publik. Karena akuntan publik itu tega dia. Misalnya kita mengeluarkan Rp1.000 nggak ada catatan, nggak bisa. Harus dicari ya? Iya, harus begitu. Iya, tega ya. Dia tega. Dan itu kita butuh orang yang saya gitu. Orang yang tega, keras terhadap masalah keuangan. Nah, ini saya pernah mencontohkan di Jawa Tengah. Nah, ini dan insya Allah Jawa Tengah akan seperti itu. Nah, itu pertama yang saya contoh. Yang kedua, di organisasi kita ini ada kelemahan. Karena ada yang sampai 3 periode, 4 periode. Karena kan dengan alasan tidak ada calon, tidak boleh. Ada yang mau, Bang. Tidak boleh seperti itu. Mau tidak mau
kalau nggak ada yang mau bukan berarti dirinya mengangkat dirinya sebagai sebagai calon ketua lagi. Kalau misalkan tidak ada, harus pimpinan di atasnya. Kalau misalnya saya contohkan Pengda 2 periode, kemudian di periode ketiga, periode berikutnya itu nggak ada yang mau. Pengwil bisa menunjuk, mengusulkan itu, bisa mengusulkan dalam bentuk calon atau bisa mengangkat. Sekretaris gitu misalnya? Ya enggak, ketua Pengdanya. Ya sekretaris Pengda jadi ketua Pengda gitu? Bukan, jadi Pengwil bisa mengangkat atau menunjuk atau mengusulkan kepada nanti diusulkan kepada PP dan seterusnya. Nah itu perlu diatur dalam anggaran dasar. Maksudnya kalau udah 2 periode karena tidak ada yang iya, Pak, harus berhenti, tidak bisa iya. Tapi ditunjuk lagi sama Pengwil untuk menjabat lagi. Iya, jadi gini. Mengapa saya harus menyampaikan itu? Karena begini, ini orang yang sudah 2 periode, kemudian tidak ada regenerasi, dia itu gagal. Saya katakan gagal. Dia tidak bisa meregenerasi. Kenapa harus dilanjut dia? Tidak Pertama, ada kaderisasi. Ya, ini analisis saya. Dia gagal. Kedua, dia main strategi. Gitu, dia bisa tertuduh menjadi orang yang bermain strategi. Misalkan ada intimidasi, ada penekanan dari mereka yang tidak mau diganti supaya dia mengambil porsi yang tidak ada calon lain sehingga dia dilanjut 3 periode. Ini supaya tuduhan-tuduhan ini kan saya hanya mewakili, maksudnya mewakili. Saya khawatir ini ada permainan-permainan. Nah, hukum itu mestinya memproteksi terjadinya penyimpangan. Ya. Karena ini ada bahaya yang seperti ini. Tidak boleh. Banyak Bang itu di daerah. Banyak di daerah-daerah banyak. Ada yang sampai 4 kali. Ada 4 kali, ada 3 kali. Alasannya, alasannya ini tidak boleh. Itu orang yang gagal kenapa diangkat lagi? Jadi misalkan gini, saya ketua Pengwil Jateng nih. Dalam periode saya yang kedua misalkan, saya tidak bisa mencetuskan generasi. Berarti saya gagal. Tidak bisa gagal dong kepemimpinan. Iya, yang namanya kepemimpinan itu tidak sekedar mengelola organisasi, itu tidak sekedar memanajemen, tetapi kaderisasi juga ada. Orang yang tidak bisa mengkaderisasi dari orang gagal. Berarti bukan hanya berlaku untuk Pengda doang? Enggak, ya Pengwil juga. Pengda, Pengwil, PP? Iya, Pengwil. Kalau PP kan ya mestilah harus semuanya lah. Semua organisasi harus seperti itu. Berarti ketika sudah batas waktunya, ya sudah berhenti. Ya sudah berhenti, tidak bisa 3 periode. Istilahnya nambah atau 2-3 periode. Nggak bisa. Nah, kalau seandainya terjadi sesuatu hal yang dalam kondisi itu, ya harus organisasi di atasnya. Kan tidak mungkin misalkan saya Pengda, lalu saya sendiri mengangkat diri sendiri sebagai ketua, tidak boleh. Berarti Pengwil walaupun alasannya anggota nggak ada yang mau, anggota mengendaki. Nggak boleh. Itu alasan. Iya. Kalau memang seperti itu, Pengwil mengangkat, tapi bukan orang yang sudah habis masa periodenya. Harusnya begitu. Atau kalau Pengwil tidak boleh sistem mengangkat, Pengwil mengusulkan kepada Pengda itu menunjuk calon. Silakan dipilih. Ini saya tunjuk calonmu ini sama ini. Ya. Itu atas perintah Pengwil, sehingga orang mau tidak mau itu nanti akan kelihatan. Karena begini, orang tidak mau karena takut ada pressure, tekanan. Nah, itu harus diantisipasi. Kalau Pengwil juga begitu, PP harus nunjuk. Kalau misalnya saya nih 32 periode, habis kan? Nggak ada yang mau jadi ketua Pengwil. Udah abang aja deh, abang bagus gini. Ya, abang aja bagus. Itu misalkan gitu, nggak bisa. Pengwil PP ini harus menunjuk calon lain di luar abang. Iya, di luar saya. Abang disingkirkan. Iya, saya harus tahu diri. Nggak boleh begitu. Kalau saya orang yang nggak bisa meregenerasi, itu berarti saya gagal. Karena tidak ada calon pengganti. Iya, berarti gagal saya. Ada kaderisasi. Terjadi saya gagal dalam menjalankan organisasi. Iya, kalau udah gagal gitu, saya itu tidak layak di posisi manapun. Walaupun program jalan. Iya, tetap gagal karena organisasi itu paling utama, justru regenerasi itu utama. Tapi kan programnya jalan, Bang. Program jalan. Iya, program jalan kan berarti saya kan one man show berarti.
menampilkan diri sendiri. Padahal kan tidak boleh. Seorang ketua, seorang pimpinan itu tidak boleh menampilkan dirinya sendiri. Dia harus bisa menampilkan seluruh komponen yang ada. Teamwork. Iya. Nah, kalau PP sama. PP harus bisa menampilkan orang-orangnya yang punya potensi, yang kemudian sekaligus regenerasi yang akan datang. Nah, dikit Bang, aku agak nyinggung dikit. Ini kan kalau melihat perjalanan TNI ini kan terjadi pemunduran karena ada masalah dunia, ya. Pandemi, sehingga mundur. Kan ada kalau tidak salah koreksi, ya. Di Kongres itu kan ada perintah, ya. Perintah beberapa kegiatan besar yang ya. dilaksanakan oleh PP, RP3YD, ya. Prakongres, Kongres, ya. Atau ada KLB kalau dibutuhkan kan gitu, ya. Dan itu pun waktunya pun per 6 bulan. Nah, kalau melihat kondisi saat ini dengan adanya pandemi yang hampir 20 bulan, kemudian RP3YD mundur, akibatnya baru hari ini dilaksanakan, dan ya. mundur semua. Ya. Bagaimana? Ya, jadi begini, sebenarnya tidak masalah dengan kemunduran ini karena situasional, karena memang hukum itu tidak ansih kepada jadi ada namanya the non-enforcement of law. Ini posisi yang kalau kita lihat dari kajian teori hukum sudah masuk dalam kategori the non-enforcement of law. Nah, ada satu hal yang kemarin saya itu lupa. Harusnya PP ini harusnya melaporkan kegiatan yang dia ini. Kan PP ini kan minta kita melaporkan. Bukannya RP3 itu PPI ini melaporkan ke Pengwil kegiatan-kegiatan? Ya, harusnya begitu. Kemarin saya lupa tidak menanyakan itu. Harusnya kita tanya apa kegiatan apa saja yang sudah berjalan. Saya lupa kemarin menanyakan. Nah, ini mumpung ini saya koreksi, kemarin ada kealpaan saya. Nah, jadi tidak sekedar meminta apa kegiatan Pengwil. Sudah benar, kegiatan Pengwil harus juga diminta. Tetapi PP sendiri juga harus melaporkan apa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Karena ketua umum terpilih sebagai promotor tunggal anggota. Iya. Jadi begitu. Nah, terus kemudian tadi pertanyaannya, ini kan habis RP3YD. Kemudian itu ada prakongres, KLB jika dibutuhkan kan itu. Nah, sebenarnya kalau memang ada perubahan anggaran dasar, ya boleh-boleh saja ada KLB. Oke. Tapi kalau nanti itu perubahan anggaran dasar ini tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan, seperti saya kemarin Komisi A memberi waktu 1 bulan, kemudian setelah 1 bulan dikirim kepada PP, nanti 7 hari sampai 14 hari PP mengoreksi itu, bukan mengoreksi, artinya menyusun. Menyusun draftnya, rancangannya, lalu dikembalikan lagi ke Pengwil. Harus dikembalikan lagi sebelum, kalau itu mau KLB. Tapi kalau PP nanti kemudian tidak bisa mengembalikan sesuai dengan jadwal, ya KLB harusnya tidak perlu dilakukan. Cukup prakongres. Prakongres nanti pengesahannya di Kongres. Pengesahan di Kongres. Rancangan itu. Enggak. Jadi perubahan itu kalau memang harus dilakukan saat ini, ya harus selesai. Nggak boleh tertunda. Berarti kalau tertunda, ADRT yang akan dilakukan perubahan memang itu penting. Tapi kalau itu tertunda, jangan dipaksakan untuk periode sekarang. Nggak boleh KLB, langsung prakongres. Karena ngeliat batas waktu. Iya, ada batas waktu. Jadi kita harus itu namanya the non-enforcement of law itu seperti itu. Ketika kita terbatas pada waktu-waktu yang memang karena kondisional, bahkan ini internasional, harusnya jangan dipaksakan KLB itu. Perhitungannya gimana sih Bang? Dari Kongres kah? Menghitung masa bakti? Ya, kalau menurut saya KLB sama prakongres itu nggak boleh bersamaan. Lalu perhitungan nggak boleh dijadikan satu, ya. Tapi harus sendiri kalau memang dibutuhkan ya. Berdiri sendiri-sendiri kan? Iya, berdiri sendiri kalau memang dibutuhkan. Nah, makanya nanti akan kita lihat lebih jauh aturannya seperti apa. Dan tidak boleh dipaksakan KLB jika memang situasi kondisional itu, kecuali ini mundur. Yang dipaksakan semua dong KLB itu bareng prakongres. Saya nggak setuju itu. Kalau dimundurkan waktunya, ya. Artian boleh. Nah, kongres terakhir itu kan bulan Maret April kalau nggak salah ya, koreksi, 2019. Berarti kan masa bakti pengurus pusat itu jatuh di 2022. Nggak masalah, kan ini kan situasional.
Dan itu di situ nggak masalah itu, kan itu sudah, itu namanya the non enforcement of law. Ya, dalam artian di situ apakah pra-kongres, apakah KLB yang harus dilakukan? Ya makanya kan gini, kalau ini mau dipaksakan KLB ya harus mundur. Berarti mundur semua? Iya, mundur semua. Nah, balik lagi ke kata abang kan, kalau sudah batas waktunya itu kan harus sadar diri. Berarti kan masa baktinya sudah selesai. Ya kan dia kan, makanya kan mestinya di RP3YD ini salah satunya dia itu sudah harus menetapkan schedule yang jelas, jangan mengambang. Kalau tidak ditetapkan schedule yang jelas, nanti dia sendiri yang kewalahan ketika masa bakti habis. Di bulan April 2022. Iya, nanti masa bakti habis dia kewalahan nanti kalau tidak ditetapkan. Makanya di RP3YD ini harusnya, karena ini kan diperluas, semua kepengwil kan datang, terwakili kan, harusnya dia minta waktu mundur karena situasional kondisi ada nggak itu? Nggak ada kemarin, makanya kan aku kemarin lupa, harusnya aku tanyakan dulu kegiatanmu itu apa saja, itu PP, dan harusnya dilaporin dong kegiatannya apa. Nah, jangan minta laporan dari pengbil doang. Kalau pengbil sih masih ada waktu. Saya kemarin juga menyampaikan laporan saya tidak lengkap karena kan belum lama. Bukan begitu. Kemarin itu udah kita siapkan. Laporan kalau di Jateng itu sudah siap. Cuman kemarin itu karena kita itu di Jateng itu ada kegiatan IPAT. Konsentrasi kita itu terpecah ke sana sehingga yang sudah kita siapkan itu tidak terbawa, ketinggalan di ini, tapi tidak masalah. Faktor U ya? Ya bukan masalah faktor U, faktor kesibukan. Ya. Iya, yang muda, buktinya Bang Made yang jadi ketua. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya tidak ada masalah. Saya juga akan merevisi laporan kegiatan itu. Nah, ini kan ada bukan miss ya, ada kehirapan, kelupaan untuk menanyakan kegiatan selanjutnya. Nah, kalau ini bagaimana Bang ke depannya nih? Kalau sampai batas waktu di bulan April Maret 2022 yang seharusnya pra-kongres, tapi kan jadi KLB. Ya harusnya jangan dipaksakan KLB. KLB kan jika dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan kenapa KLB? Jangan dipaksakan KLB dong. Kalau memang tidak memenuhi waktunya. Saya nggak yakin kalau KLB itu dipaksakan di hari yang sama dengan pra-kongres. Nggak mungkin ya? Mungkin sih mungkin, tapi permasalahannya bukan begitu. Kita itu kan harus menjaga. Kalau kita cinta organisasi kita itu kan sudah bisa memprediksi terjadinya polarisasi, terjadinya perbedaan pendapat yang meruncing. Kalau seorang pemimpin yang bijak itu dia harus mampu mengendalikan, harus mengerti, jangan justru menimbulkan percikan-percikan api, polarisasi, percikan api perdebatan-perdebatan yang kemudian meruncing kepada polarisasi itu sendiri. Aku agak menarik ini. Tadi Bang Widi bilang anggaran dasar, bilang kalau sudah batas waktunya habis ya habis. Ya. Nah, itu bagaimana dengan ketua umum yang ketiga? Ya kan bisa seperti perpanjang, misalkan begini. Kalau enggak kan itu diatur enggak di anggaran dasar. Kan bisa misalkan, mohon maaf, kalau memang itu sudah habis, kan bisa kita menyerahkan ke presidium. Oh, pengwil. Ya, pengwil untuk PLH jadi. Ya, kayak gitulah, kayak di negara, di suatu pemerintahan kan ada masa jabatan gubernur habis nih. Ya sudah kan PLH aja. PJS kalau di negara ya. Ya, PJS. Sementara. Ya. Gitu kan sama bupati kan wali berbeda, kota. Bang. Kalau ketua umum kan bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Tapi kalau PLH kan tidak bisa. Kan ini kan justru lebih fokus, lebih concern untuk menyiapkan ke Kongres. Kalau ketua umum ini kan tidak boleh disalahkan, masalahnya kan situasi pandemi. Ya, betul. Dan semua orang memaklumi. Betul. Saya sebagai ketua pengwil sangat memaklumi. Andaikan ini harus mundur, sudah berakhir belum ini kan saya memaklumi juga. Nggak ada masalah. Berarti dikembalikan ke pengwil presidium yang sebagai presidium. Iya, harusnya begitu. Melanjutkan. Ya, melanjutkan persiapan kongres. Ya, kalau kita mau cinta organisasi kita ya jangan terlalu memaksakan hal-hal yang memang itu bisa menimbulkan polarisasi atau. Ya. Aku balik lagi ke masalah anggaran dasar, Bang. Tadi kan Abang bilang ada hal-hal yang perlu dirubah di anggaran dasar. Banyak.
Anggaran dasar sudah tidak kompeten lagi dong saat ini. Ya sebenarnya begini, anggaran dasar kita itu kan harus memenuhi asas integrasi dengan undang-undangan harusnya. UJN. Ya, dan sekaligus kita terintegrasi dengan Perkum. Bukan berarti junto ya. Kalau junto itu kan harus memenuhi Undang-Undang 12 2011. Ya, betul. Jadi hubungan atau terkait itu tidak berarti bahwa itu masuk dalam rumpun perundang-undangan. Karena Perkum kita sama anggaran dasar kita tidak masuk dalam Perkum perundang-undangan ya 12 2000 teorinya setupun teori ya kajiannya. Nah, tapi kita boleh mengkaitkan itu dengan suatu azas terintegrasi namanya. Ada azas terintegrasi. Kalau misalnya kita membuat akte ya antara judul kemudian nomor itu harus terintegrasi dengan judul, terintegrasi dengan materialnya, isinya. Nomor itu harus terintegrasi juga dengan reporterium dan sebagainya. Itu kan ada itu. Orang bisa bisa masuk dalam sebuah sistematika. Nah, mestinya kalau memang itu anggaran dasar itu banyak hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan Perkum yang sekarang, ya segera. Jangan alergi untuk itu mestinya. Tapi sekali lagi sepanjang waktunya ada. Kalau waktunya memang belum ada, rancangan boleh, tetapi kan pengesahannya tidak harus sekarang. Bisa kongres nanti. Kongres yang akan datang, kan gitu. Tidak harus memaksa di KLB. Juga, gitu. Toh juga ada kongres kan bisa disahkan di kongres. Kenapa harus KLB gitu loh. Nah, kalau anggaran dasar belum disahkan, berarti perubahan anggaran rumah tangga juga tidak bisa dilakukan dong? Ya nggak masalah dong. Kalau misalkan gini, apa sekarang yang jadi masalah apa? Tentang pemilihan kongres. Kan masalahnya kan hanya ide gagasan untuk ke elektronik sistem. Toh di waktu di Makassar kan sudah menggunakan elektronik sistem. Nah, dan itu mestinya itu kan tidak perlu sebenarnya terlalu dipaksakan di anggaran dasar. Kan mestinya kan begitu. Kan itu misalkan kalau hanya sebuah sistem itu kan penggunaan sistem itu kan bisa juga sistem sebenarnya. Pemilihan lah ya. Ya itu kan sebenarnya kan sepanjang nanti pada kongres itu disepakati ya boleh aja. Boleh saja. Tapi kan sebegini plus minusnya itu. Ya memang kita harus mengikuti arah teknologi. Tetapi bukan berarti kita memaksakan kalau memang kesiapan kita belum sampai ke sana. Itulah itu. Saya pikir tidak perlu khawatir lah PP tentang yang perlu dikhawatirkan justru kalau menurut saya polarisasi. Tapi tidak perlu khawatir dengan suatu sistem pemilihan yang sekarang ada. Kalau memang pemilihan ini harus melalui pemilihan yang seperti yang sebelumnya, ya tidak ada masalah kan. Nyoblos kertas ya. Ya tidak masalah soal nyoblos itu kan kayak di Jateng kita kan kemarin kan lebih ini kan tidak nulis tapi kan pakai nyoblos. Sudah pakai elektronik sistem 1000 sekian. Cepat sekali, jalan 2 jam selesai. Registrasi elektronik. Registrasi abang kan menyaksikan sendiri bagaimana. Live streaming bang. Di live itu. Live streaming kan, abang tahu sendiri. Paham. Ya. Saya hanya waktu seminggu itu diberi waktu oleh Bang Haha. Saya diberi waktu oleh Bang Haha. Tolong, itu segera. Saudara saya waktu seminggu untuk mengurus izin, menyiapkan tempat dan sebagainya. Kemudian kita hari Minggu itu kita panggil ketua pengdanya sama sekretarisnya lalu kita ini. Padahal itu juga saya tinggal ngisi di Rakernas ke UI, Rakernas BKS sama ke Medan. Saya pulang itu sudah tanggal 1, tanggal 2 pemilihan, tanggal 3-nya pemilihan. Mepet bener. Ya, tergantung semuanya. Kalau kita pakai niatnya baik ya berjalannya lancar baik. Hal lain yang perlu bukan dirubah di anggaran dasar apalagi bang selain itu bang? Ya banyak. Kalau menurut saya beberapa yang tadi misalkan audit penting tentang jangka waktu periodisasi ketua itu harus tegas, tidak boleh lagi membuka peluang untuk bias untuk 3-4 itu tidak boleh. 2. Ya terus kemudian tadi masalah sistem pemilihan. Ya sistem pemilihan yang kemarin di Komisi A sudah saya kasih gambaran mau pakai sistem distrik
ada yang mau perwakilan. Kalau perwakilan itu seperti apa? Balik lagi dulu dong berarti. Enggak, ya balik dulu. Tapi kalau perwakilan itu nanti juga bisa dibeli. Ya. Nah, ini kan susah juga. Betul. Kalau saya nggak setuju perwakilan. Kalau perwakilan, kalau saya setujunya berarti kolektif kolegial. Kalau saya bukan perwakilan tapi kolektif kolegial. Ya contohnya di Muhammadiyah lah. Ya, betul. Ya, dipilih berapa ketua, berapa apa di situ personil yang dipilih untuk pimpinan pusat. Misalkan kalau di Muhammadiyah itu pimpinan pusat dipilih 13. Oke. Nah, dari 13 itu nanti suara terbanyak menjadi ketua. Atau dari ke-13 itu misalkan suara terbanyak nggak mau jadi ketua, suara kedua. Bukan, ditentukan oleh 13 yang terpilih itu. Oke. Nah, itu kan lebih safety, tidak terjadi polarisasi. Lebih demokratis ya. Bukan, demokratis, semuanya demokratis. Saya itu ingin menjaga organisasi ini tidak pecah belah, tidak terjadi polarisasi. Tidak karena kotak-kotak. Ya, tidak terkotak-kotak gitu loh. Nah, kalau enggak ya sistem distrik. Pemilihan itu dilakukan per pengwil. Berarti dibagi 3 wilayah Indonesia ya, Timur, atau Tengah, Barat. Setiap pengwil itu berapa distrik. Misalkan saya contohkan di Amerika itu hanya satu distrik itu sekitar 5 kabupaten kota. Berarti maksimal 7. Ini 7. Kalau misalnya saya contohkan di Jawa Tengah itu 35 dibagi 7 berapa? Seorang 6. 5. Berarti ada 5 distrik. 5 pengwil 1 distrik, ya. 5 pengwil 1 distrik gitu ya, kurang lebih. Enggak begitu Bang. Satu pengwil itu bisa jadi 5 distrik. Oke. Itu. Jadi itu satu distrik isinya 5 pengwil. Bukan, satu pengwil itu isinya 5 pengda sampai 7 pengda. Oh, dibuat lagi nanti di pengwil, jadi nanti. Jadi suara tetap utuh, tidak perwakilan tapi distrik. Tetap one man one vote. Ya, one man vote. Tapi dari satu pengda dibuat ada 5 distrik. Ya. Nanti dikumpulkan oleh pengwil, bawa ke Kongres. Itu kalau mau sistem tetap mau sistem kepemimpinan tunggal. Tapi kalau kolektif kolegial sebenarnya itu usulan yang paling bagus. Bukan perwakilannya seperti yang ini dulu. Saya paham yang itu perwakilan itu saya enggak setuju karena itu bahaya juga. Ya. Tapi kalau mau keempat. Sistem kolektif kolegial lebih bagus. Itu yang keempat. Yang ada lagi? Yang kelima, selain auditor, selain itu ada hal yang juga penting, yaitu berkaitan dengan komposisi pembagian yang selama ini menurut saya tidak adil. Apa tuh? Jadi pembagian iuran, pembagian ini. Oke. Kenapa PP harus justru komposisinya terbesar? 25% kan? Kalau saya PP itu cukup 20%, 40% pengda, 40% pengwil. PP-nya 20%. Oh gitu. Ya kalau saya begitu, kan boleh-boleh saja saya punya pendapat. Kenapa, Bang? Ya karena gini, organisasi itu saya melihat filosofinya seperti pohon. Pohon itu akan berbuah lebat jika akarnya bagus. Kalau pengdanya nggak jalan, nggak bisa berbuah. Akarnya kan pengda. Kan 50%, Bang. Ya itu kalau komposisi yang 50% itu kan kalau ya 50% itu kan kalau yang iuran is oke. Maksudnya ada kegiatan-kegiatan lain. Oh, kalau iuran kan kalau nggak salah 50% pengda. Ya itu udah betul. 25% pengwil, 25% PP. Iya itu betul. Oh kalau kegiatan. Ada kegiatan-kegiatan yang misalkan model kayak kegiatan kayak UKN itu. Kan PP menyerapnya lebih 40%, pengwilnya 60 tapi pengwil menanggung seluruh biaya yang terkait habis. Selalu habis itu. Ya habis. Tapi enggak masalah, itu kan bisa dibicarakan. Jangan sampai kayak gitu nanti justru diperuncing. Toh pengwil juga bisa mencari, tergantung pinter-pinternya pengwil untuk ini. Yang perlu dirubah lagi gini. Konsep yang membebani ALB. Saya sebagai seorang akademisi, sebagai dosen tuh saya tuh miris. Tapi saya sebenarnya ya konsep itu yang ya itu harus ada di inilah, duduk bersama lah dengan yang bikin berat apa, Pak? Begini, jangan ALB ini kemudian dijadikan sebagai objek untuk mencari uang. Jangan sampai nanti salah arah. Karena begini, terhadap ALB ini yang sudah berjalan, saya lihat akhirnya kan kayak formil. Kemudian begini, kalau tidak ada transparansi tentang ALB, seperti misalkan kayak UKN dan sebagainya,
itu yang terjadi itu begini, kalau misalkan ini pengembil ini bukan orang, dia yang menganggap pengembil itu bukan orang saya, misalnya bukan orang PP. Yang terjadi kan akhirnya saling mencurigai. Misalkan Jateng ini setelah dipimpin oleh Widi, kenapa banyak peserta kita sudah dicurigai. Jangan-jangan Jateng ini misalkan, ini hanya misal, kita bisa dicurigai juga oleh mereka. Walaupun saya juga udah mendengar gitu selentingan itu, tapi kan dia tidak melihat bahwa ini saya dosen. Rata-rata mahasiswa saya pasti dia akan, oh di sana ketua pengembilnya dosen saya lebih kenal, lebih enak. Kalaupun saya nanti tes wawancara, mental saya lebih nyaman, sudah biasa, saya menghadapi. Itu kan tidak pernah dinilai. Yang dia nilai semoga salah. Yang dia nilai itu pertanyaan, kenapa Jateng ini sekarang begini? Kenapa dari ALB itu larinya ke Jateng semua? Kalau saya sih ekstrim, Bang. Kenapa ALB dites? Lulus tidak lulus? Harusnya tidak usah. Alasannya? Orang mau jadi anggota luar biasa kok dites lulus tidak lulus? Dari saat mana? Kalau ukurnya standarnya apa? Tidak boleh begitu. Mau jadi notaris. Nah, kalau mau jadi notaris silakan aja itu. Tapi kan itu kan masih pada tatarannya kan di ini, ya, masih di kementerian. Aku jam 9 ada acara. Sebenarnya menarik ya kalau dia ngobrol nanti sama Pak dosen satu nanti ini. Dilanjut lagi. Ketua Penwil Jateng ini sangat menarik. Intinya kesimpulannya berarti banyak sekali yang harus dirubah. Banyak. Tapi bukan berarti ini supaya tidak salah, tidak miskomunikasi ya. ALB kita atur yang baik. Saya hanya minta dengan hati nurani saja. Nanti itu tidak terlalu membebani. Saya ini kan banyak keluhan-keluhan ya, banyak keluhan dari orang-orang tua yang notaris. Kebetulan kalau saya sih anak-anak saya setting tidak untuk jadi notaris. Aman. Jadi saya tidak punya kepentingan, tetapi saya kan harus mendengar. Mendengar dari rekan-rekan kita yang anaknya mau jadi notaris. Pak, sekarang kok begini ya kan, ini kan harus kita sampaikan terbuka aja ya. Lalu nih, ternyata banyak pertanyaan, Bang. Wah, aku baru lihat. Sebentar. 2 pertanyaan. Komisi A harusnya sebatas merumuskan rancangan perubahan anggaran dasar, bukan memutuskan. Tidak memutuskan, tidak boleh memutuskan. Betul ya? Itu kan aspiratif aja. Tidak boleh memutuskan, tidak boleh. Satu. Kemudian. Karena itu di Kongres tuh. Makanya saya kemarin tuh sebenarnya Komisi A ini tidak perlu harusnya. Itu aspiratif, tampung aja. Pakai surat minta ke pengembil untuk perubahan anggaran dasar, dikirim ke pengembil, minta aspiratif aja. Dengan jangka waktu sekian lagi itu. Tapi kalau, kan tidak apa-apa, ini sudah jalan sih. Kalau pendapat Prof. Widi, dijalankan. Skenario Putra Mahkota keburu memasuki masa pensiun dong. Jadi begini, cara berpikir kita itu yang positive thinking. Saya tidak melihat apa itu skenario mahkota, putra mahkota dan sebagainya. Saya tidak mau melihat itu. Karena saya tetap positive thinking. Saya yakin Ibu Ketum ini orang yang baik. Dia tidak akan istilah mengistimewakan ini anak istimewa dan sebagainya, enggak. Saya melihatnya secara positive thinking aja, bahwa kita ini cinta organisasi. Karena kita cinta organisasi, yang paling pokok itu adalah hindari polarisasi. Hindari memperuncing calon-calon yang nanti bisa membawa gerbong berhadapan-hadapan kemudian bermusuhan. Tidak bagus itu. Akhirnya pengkotak-kotakan terus. Ya, mengkotak-kotakan tidak bagus. Ini orangnya si A, ini orang si B. Padahal organisasi tempat satu rumah. Ya, kita itu saudara. Justru saya itu lebih fokus itu nanti terus terang bagaimana kita ini melindungi anggota yang selama ini sebenarnya anggota itu cukup atau sangat riskan terhadap kriminalisasi, itu fakta. Setuju. Ya. Dalam penegakan hukum. Karena tadi narasumber Bang Widi sudah ngelihat jam, dan Bang Widi adalah salah satu peserta di komisi. Ya, saya jam 9 nih, saya belum mandi. Grossaver sebetulnya masih menarik, masih banyak yang ingin Gross TV korek dari Bang Widi, tapi berhubung Bang Widi harus berbenah diri akan memasuki ke komisi A, Bang ya? Yaitu rancangan perubahan anggaran dasar. Kita doakan mudah-mudahan berjalan lancar. Dan insya Allah kalau memang ada waktu nanti kita
sesi boleh. kedua ya. Ya, sesi kedua. Oke, Growsaver, sampai jumpa Ya. di liputan dan wawancara Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sebentar. wabarakatuh.